Shalom Alehem, selamat pagi untuk kita semua. Kita akan masuk di dalam Daily Devotion. Sebelum firman Allah akan disampaikan pada saat pagi hari ini, saya mengundang seluruh jemaat dimanapun berada, kita akan tundukkan kepala untuk berdoa. Maha besar Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan hormat kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan oleh sebab kasih karunia-Mu yang begitu besar melimpah dalam hidup kami, sehingga Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca, merenungkan, serta melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari demi hari. Berfirmanlah Tuhan untuk kami sekalian, karena kami haus dan rindu untuk mendengarnya. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu saja, dan ampuni segala apa yang menjadi kesalahan dosa kami. Demi Yesus Kristus, kami sudah peraskan doa permohonan kami pada saat pagi hari ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, renungan kita kali ini saya ambil di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11 dengan perikop atau judul pembacaan kita, penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya bacakan untuk kita sekalian ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. 2. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Terakhir 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Berbahagia bagi Bapak Ibu atau saudara-saudara yang sudah mengikuti pembacaan firman Tuhan ini, serta kita mau melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan, tema yang saya akan sampaikan pada saat pagi hari ini yaitu from nothing to something. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada.
Kalau kita membaca dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11 ini berbicara bagaimana Petrus dan murid-muridnya yang lain gagal menangkap ikan. Walaupun kita tahu bahwa Petrus dan murid-muridnya ini adalah nelayan-nelayan yang hebat, nelayan-nelayan yang luar biasa. Karena kehidupan mereka sebelum mengikut Yesus, mereka selalu berlayar dan menangkap ikan. Tapi firman Allah menceritakan semalaman mereka bekerja keras. Jadi bekerja keras bukan bekerja hanya setengah-setengah, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan ikan yang mereka ingin tangkap. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Kita mau belajar dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11 ini. Ada 3 hal yang saya perhatikan. Yang tadinya Petrus dan kawan-kawannya gagal. Yang tadinya perahunya kosong. Tapi tiba-tiba Tuhan melakukan suatu mujizat yang luar biasa. Sehingga perahu yang kosong, jala yang kosong, bisa dapat ikan yang banyak. 153 ekor ikan banyaknya, tapi jala mereka tidak pernah sobek. Apa yang mereka lakukan? Apa resep-resep yang mereka lakukan sehingga mereka bisa sukses, bisa berhasil, sehingga mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak? Poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, mereka atau Petrus dan kawan-kawannya, yaitu dia berakar dalam firman dan mendalam dalam firman. Dalam ayat yang keempat di sana dikatakan ada kata bertolak ke tempat dalam dan tebarkan jalamu. Ada kata dalam. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita ingin melihat sesuatu yang menjadi nyata dalam kehidupan kita, biarlah kita harus betul-betul namanya berakar dalam firman dan mendalam dalam firman. Mari kita lihat di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Ayat 6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun dalam Dia. Hendaklah kamu dalam iman yang teguh dan selalu melimpah dengan ucapan syukur. Ada 3 hal yang kita pelajari di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan 7 ini melalui Rasul Paulus. Apabila kita ingin berakar dan di dalam firman Tuhan, yang pertama kita harus hidup dalam Kristus. Artinya apa? Karakter kita harus selaras dengan firman Tuhan. Harus selaras dengan Kristus. Hidup kita harus sama seperti Yesus hidup. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Menjadi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana waktu Yesus hidup di dalam dunia ini. Dan kita ingin melihat contoh-contoh yang dilakukan oleh Yesus. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Ini salah satu contoh yang mungkin ada contoh-contoh yang lain. Tapi kita lihat ada 3 hal yang Yesus lakukan dalam kehidupannya di dalam waktu dia masih ada dalam dunia ini. Saya bacakan
hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ada 3 hal yang diungkapkan oleh Rasul Paulus melalui yaitu surat yang ada di Filipi. Yang pertama, Yesus adalah seorang yang rendah hati. Dia menjadi serupa dengan hamba. Yang kedua, dia taat. Dan ketaatan Yesus Kristus dinyatakan pada saat terakhir dia mau disalib. Sebagai manusia pada saat itu dia berkata, "Bapa, kalau cawan ini berlalu, berlalulah. Tapi kalau cawan ini juga harus aku tanggung. Terjadilah menurut kehendak-Mu." Kita melihat di sini ketaatan Yesus bukan saja pada saat waktu dia masih hidup dalam dunia ini, tapi ketaatan Yesus Kristus pada saat menjelang kematiannya. Dan yang ketiga yang kita pelajari dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7 di sini adalah berkorban demi jiwa-jiwa. Firman Allah mengatakan, karena demikianlah kasih Allah kepada manusia, sehingga Allah mau berkorbankan Yesus Kristus untuk turun ke dalam dunia ini, supaya barang siapa yang percaya, saudara dan saya percaya, tidak dibinasakan melainkan beroleh satu kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Dan yang kedua, poin yang kedua, kita harus bertambah teguh dalam iman. Apa artinya kita harus berteguh dalam iman, harus bertambah dalam iman? Artinya kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, jangan lagi ada kebimbangan. Jangan lagi ada kekhawatiran, ketakutan. Kita percaya di tahun 2021 dipelihara sangat dahsyat oleh Tuhan Yesus. Tanamkan juga iman itu di tahun depan 2022. Dia akan pelihara kita. Dia akan berkati kita. Dia akan pelihara kita dari segala bentuk, yaitu sakit, penyakit yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Poin selanjutnya, kita harus mengikuti instruksi Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dia atau Petrus dan kawan-kawannya mengikuti apa yang jadi perintah atau instruksi daripada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang tertulis di dalam Yohanes pasal 5 ayat 7. "Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Nya tinggal dalam kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kita akan menerima semuanya." Jadi ada 2 hal. Kita tinggal dalam Yesus Kristus, living in Jesus. Dan yang kedua, firman-Nya tinggal di dalam kita. Stay in God is word. Tinggal dalam kehidupan kita. Firman-Nya. Sehingga apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, bukan hanya sekedar bayangan.
Tetapi apa yang kita minta menjadi sesuatu nyata dalam kehidupan kita. Demikian juga Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kemanapun kita pergi akan beruntung. Firman Allah mengatakan kita tidak boleh menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kalau kita ingin melihat kehidupan kita berbahagia, kehidupan kita beruntung di tahun-tahun ke depan, atau di hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, jangan menyimpang ke kiri ke kanan, tapi biarlah kita terus melihat taat kepada firman Allah, karena sumber keberuntungan, kebahagiaan menurut Yosua ini adalah taat kepada firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, untuk poin yang terakhir, kita harus meninggalkan dosa, hidup bagi Kristus dalam kehidupan baru. Di ayat yang ke-11 dalam Lukas pasal 5 dikatakan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Jadi meninggalkan sesuatu di sini bukan saja meninggalkan peralatan daripada nelayan-nelayan perahu mereka, tapi meninggalkan di sini berbicara tentang meninggalkan segala kejahatan, meninggalkan segala dosa, meninggalkan semua bentuk pemberontakan kita kepada Allah, tapi kita mau taat sungguh-sungguh. Kita mau berjalan dalam suatu kehidupan yang baru, di mana kita di sana akan dituntun oleh Tuhan, dan kita akan bisa melihat perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa, yang tidak mungkin yang kita bisa lihat. Tapi tatkala kita masuk dalam satu dimensi kehidupan baru, kita bisa melihat bagaimana Allah akan beracara di dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang dimaksud kita dalam Kristus? Yang dimaksud yaitu siapa yang ada dalam Kristus adalah saudara dan saya, yang sudah menerima keselamatan, yang sudah ditebus dari dosa, sehingga pada saat ini, tatkala kita ditebus dari dosa, keselamatan itu datang dalam hidup kita, dan surga semawi menjadi bagian dalam kehidupan kita. Demikian juga di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan kembali atau lahir baru, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Firman Allah mengatakan bahwa kalau seseorang tidak dilahirkan kembali atau lahir baru, bukan saja dia bisa masuk dalam kerajaan Allah, tapi melihat saja mereka tidak layak. Melihat saja mereka tidak bisa. Kenapa?
Karena kehidupannya masih kehidupan lama. Kehidupannya masih dalam kehidupan yang penuh dengan kejahatan, dosa. Mari Bapak Ibu, kita tinggalkan semua hal-hal jahat, hal dosa yang memberontak kepada firman. Tapi kita masuk dalam satu dimensi yang baru, hidup yang baru. Untuk supaya hidup kita terus dituntun oleh Tuhan dan melihat hal-hal yang luar biasa. New life, hidup baru harus dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Kalau tidak, firman Allah mengatakan kita tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Inilah menjadi renungan kita pada saat di Daily Devotion ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam, boleh bertumbuh dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi lemah. Jangan kita menjadi tawar hati. Karena bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa melihat perkara-perkara besar. Mari saya mengajak kita tundukkan kepala, mau berdoa. Maha besar Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan hormat kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan, oleh sebab kasih karunia-Mu yang besar melimpah dalam hidup kami, sehingga pada saat pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman. Biarlah firman yang kami sudah dengar bersama-sama itu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Kami teringat kepada mereka yang sakit, Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan. Kami teringat juga kepada mereka yang dalam keadaan susah, Engkau akan memberikan penghiburan. Kami juga teringat mereka dalam kekurangan secara jasmani maupun rohani, makan dan minum. Tuhan datang kepada mereka untuk memberkati jasmani dan rohani mereka, makan minum pakai mereka secara berkecukupan. Terima kasih Tuhan, kami teringat untuk bangsa negara kami Republik Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Kami serahkan masyarakatnya ke dalam tangan Allah. Allah yang memberkati masyarakat bangsa negara kami. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Kalau pada saat ini juga bangsa kami masih menghadapi COVID-19. Tetapi kami percaya bahwa tatkala kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, maka di sana kami mendapat pertolongan dan campur tangan daripada Tuhan yang sangat luar biasa. Engkau juga akan memberikan hikmat kepada presiden kami, wakil presiden, dan para menteri-menteri. Sehingga dengan hikmat daripada Tuhan, mereka boleh menyelesaikan segala permasalahan, persoalan bangsa negara kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami, dan kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Amin.